bahas yang pertama yaitu pengertian jeda dan dobelan dulu sebelum memasuki materi yang berikutnya, yaitu cara mengeluarkan dobelan dengan berbagai macam cara. Oke, untuk yang pertama Mas Adi, pengertian jeda dan dobelan dulu itu yang gimana? Yang pertama jeda dulu. Jeda yang akan kita bahas itu jeda dari burung yang sudah Keluar karakternya. Jeda itu burung setelah dia birahi, dia ngekek, habis itu setelah selesai ngekek, biasanya dia jedanya itu masih manggil. Ada yang masih manggil, ada yang masih koak-koek, ada yang kadang jedanya kayak Ngeriwik sedikit, terus kayak ngecik gitu. Ada yang masih ngecik gitu. Itu masih kita sebut dengan jeda. Itu bisa berulang, habis birahi ngekek, terus jedanya masih manggil, setelah manggil atau koak-koek dan segala macam, birahi keluar lagi, ngekek lagi, tingkahnya sama sampai berulang-ulang kali, dan durasinya biasanya juga sama. Itu masih kita kategorikan burung yang mulai keluar jedanya. Udah mulai keluar jedanya. Tapi itu belum termasuk bisa dobelan. disebut dobelan. Terus apa sih yang disebut dobelan? Dobelan itu burung yang sudah awalnya bisa terjadi dari burung yang sudah mempunyai karakter. Burung yang udah mempunyai karakternya tiap hari udah keluar, udah stabil karakternya, istilahnya karakter tiap hari pasti keluar. Kemudian karena tiap hari birahi karakter itu keluar, lama kelamaan seiringnya waktu yang tadinya jeda, masih manggil, masih koek-koek, masih ngecik, itu hilang karena karakternya semakin kuat lama-lama. Iya, karena karakternya itu semakin kuat. Dan dobelan itu biasanya ditandai dengan sebelum dia ngekek pasti ada selanya atau tanda sebelum dia ngekek. Setiap dia mau ngekek pasti ada tandanya. Pasti ada tanda sama sela itu. Kadang sela burung yang udah dobelan itu seperti gede-gede kepala bisa, terus mainan lidah doang cuma ngecap kayak gini habis itu bunyi lagi bisa. Ada juga yang kepalanya ditunduk-tundukin ke bawah dulu bisa. Ada juga yang banyak contohnya, banyak istilahnya. Kalau istilahnya tandanya udah kenceng banget, udah kelihatan bener, pasti dia punya sela di jedangnya kayak Dan biasanya orang-orang bingung antara jeda sama dobelan. Nah, kalau burung yang misal gini Mas Adi, jadi burung dobelnya cepet tapi belum ada selanya, itu menurut Mas Adi udah termasuk itu kriteria dobelan atau bukan? Misal gini Mas Adi, ada burung jantan ngekek terus selang 2 detik atau 3 detik cuma diem aja tapi ngekek lagi, itu termasuk dobelan atau bukan? Nah, termasuk dobelan atau bukan kita lihat dari cara ngekeknya dia. Dari cara ngekeknya dia. Kalau burung-burung dobelan yang kita bahas di sini kan dobelan burung yang sudah mempunyai karakter. Kalau burung yang belum mempunyai karakter, rata-rata tapi udah keluar dobelan, itu biasanya enggak ngunci. Benar. Enggak ngunci, cuma angot-angotan gitu. Iya, jadi cuma sesekali aja kalau dia emang pas lagi enak dia keluar dobelan, tapi nadanya itu belum nada burung yang tertata rapi, belum berkarakter. Rata-rata burung yang udah dobelan itu
lagunya udah mulai keluar minornya. Keluar minor, lagu sama, durasi sama. Lagu sama, setiap dia tarikan lagunya itu pasti sama dan durasinya sama juga ya. Kalau yang burung gini Mas Adi, kan ada burung yang double tapi nggak punya karakter, itu menurut saya itu bukan termasuk dobelan sih, karena jadi kan kalau burung yang jedanya biarpun jeda cepat dan dobelan itu menurut saya, tapi itu bukan dobelan. Soalnya gini, ketika burung itu bunyi 30 detik pertama, terus habis itu selang 3 detik bunyinya cuma 15 detik. Nah itu menurut saya sih masih bukan kriteria burung yang dobelan udah ke arah konslet, itu masih dikriteriakan nggak menurut saya burung yang gacor. Benar nggak Mas Adi? Burung gacor bukan burung yang konslet, lari ke konslet. Kadang ada orang salah persepsi, ini jedanya udah cepet sepersekian detik tapi nggak stabil, udah double gitu. Tapi kenyataannya setelah kita lihat videonya ternyata itu burung, oh ini baru kriteria gacor, biarpun jedanya udah cepet tapi kan belum ada karakternya yang memperkuat ya, burung itu tersebut. Iya nggak Mas Adi? Benar seperti itu. Nah mungkin itu aja kalau untuk masalah perbedaan jeda dan dobelan. Terus untuk selanjutnya kita mau mengasih solusi tentang cara ngurangin atau ngilangin burung yang udah punya karakter tapi jedanya masih ngetik atau ada sedikit ngeriwiknya atau masih manggil-manggil atau kepak sayap segala macam. Nah untuk yang pertama, perawatannya gimana Mas Adi? Kalau buat perawatan untuk hariannya jantan, kalau harian jantan yang solusi pertama nih, solusi kan ada banyak, sebenarnya banyak solusi nih buat cara ngilangin jeda yang masih manggil-manggil itu. Yang pertama bisa dengan cara harian mulai kita jejerin burung lain, dilihatin burung lain. Dalam artian hariannya digantungin, dicandolin, dijejer jantan semua. Itu salah satu cara bisa. Dengan cara hariannya, rawatan hariannya juga yang tadinya tahap sebelumnya jemurnya harus sendiri tanpa harian lihat mau betain, ini jemurnya udah mulai dijejer. Jemur jejer itu tujuannya buat jemurnya jejer aja. Jejernya mau di atas atau di bawah sama aja tergantung tempat kalian memadai buat yang mana. Kalau semisal dijejer di bawah, ini burung jantan semua, paling sama kita dikasih jarak kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. 1 sampai 1,5 meter. Itu setiap hari begitu terus ya Mas Adi buat ngilanginnya. Kalau masalah rawatan, EF, pakan dan lain-lain itu udah kita bahas di video sebelumnya. Sama semua itu. Perawatannya sama, perawatan hariannya sama. Kita waktu jemurnya yang mulai ditambah. Yang tadinya cuma kurang lebih 2 jam bisa kita tambahin 3 sampai 4 jam sambil kita lihat. Kalau burungnya dijemur lama kok Mas, dijemur belum lama udah ngeriwik, lebih baik jemurnya cukup. Tapi kalau dijemur lama burung udah nggak ngeriwik, mulai bunyi apalagi mulai di koloni dijejer itu udah mulai bunyi, waktu jemur kita tambahin. Posisi jemur jantan semua ya, jangan ada betina. Soalnya kalau ada betinanya, jadi gini teman-teman, ketika si jantan yang lagi proses udah mulai naik, keluar karakter, mulai keluar jeda, lihat betina pasti jadi nggak makan lagi. Jadi biasanya si jantan itu jadi birahinya pengen cepet ke kawin loh, bukan ke gacor. Makanya kita tujuannya dijejer jantan semua seperti itu. Benar. Untuk harian perawatan, kalau pagi tetap mandi sendiri masih tetap mandi sendiri. Terus
EF masih sama, dikasih jagung setelah dia selesai penjemuran. Cuma yang membedakan hariannya aja. Hariannya ya aja yang tadinya misal biasa kita taruh sendiri di ruang tamu, ini sama kita dijejerin sama jantan semua. Itu cara yang pertama. Oh iya, sebelum ke proses penghilangan jeda yang masih manggil itu kapan sih waktu yang paling tepat buat melakukan atau ke tahap ini? Itu setelah burung yang mempunyai karakter tiap hari itu udah pasti keluar, entah itu pagi, siang, sore. Jadi karakternya udah pasti keluar tiap hari. Berarti karakternya udah mulai terbentuk. Kalau yang baru berani proses yang seperti ini. Kalau belum, mending kalau belum tiap hari, walaupun dia udah mempunyai karakter, tapi masih satu hari ini karakternya keluar, besok belum, nanti besok belum, tahu-tahu keluar lagi karakternya. Itu lebih baik jangan dulu. Itu harus dikuatin dulu karakternya dengan perawatan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, untuk yang kedua yaitu solusinya ada sistem buang telur. Nah, gimana sih untuk sistem buang telur itu sendiri? Yang pertama kita harus tahu kondisi burung itu sendiri yang udah siap untuk sistem buang telur itu burung yang seperti apa. Mungkin yang pertama burung itu lagunya udah minor tapi belum 100% minor, itu bisa, tapi jedanya masih agak susah gitu. Artian masih agak susah itu masih ada manggil-manggilnya sedikit atau masih ada kuatnya sedikit, tapi burung itu udah bisa dikatakan konslet awalan. Konslet awal. Itu burung konslet awalan yang lagu sudah berubah, sudah tidak standar. Udah nggak standar, tapi jedanya susah. Terkendala di jeda. Makanya kita sistem buang telur, kita carikan pasangan yang pas, kita jodohkan, kita masukkan kandang kotak, tunggu waktu biar dia nelur betinanya. Nanti kalau telur udah keluar sekitar 2 atau 3, biarin dulu, suruh ngangkremin sekitar 2 minggu lah, maksimal 2 minggu. 2 minggu lah sampai telur terakhir itu keluar telur terakhir itu 2 minggu. Nah, setelah telur keluar itu nanti kita udah 2 minggu, kita cabut telurnya, kita buang lagi telurnya, terus ambil lagi si jantan, kita masukkan sakal bulat, betinanya diasingin atau dititipin ke tempat tetangga kalian, teman-teman. Nah, tujuannya betina dititipin dan si jantan di sini diproses lagi di tempat yang sendirian, itu biar nanti birahinya itu stepnya lebih naik lagi. Nah, kan posisi burung sudah konslet tapi jeda susah. Nah, itu biasanya saya titipin betinanya ke tempat tetangga, terus si jantan disendiriin lagi seperti membentuk karakter konslet itu. Nah, tujuannya biar ngilangin jeda yang masih ada manggil dan lain-lain itu. Mungkin kalau solusi buang telur itu cukup segitu aja. Nanti gimana ya kalau udah jedanya enak lagi, jedanya udah dobelan lah, bukan jeda lagi kalau udah nggak jeda lagi, udah termasuk dobelan, kategori dobelan. Nah, kalau udah termasuk kategori dobelan, nanti dilihat nih stabil belum, setiap hari keluar apa belum. Kalau tiap hari udah keluar dobelan udah bisa sampai siang, pagi ngisi, benar. Sore ngisi. Nah, kita ambil lagi si betina, kita jodohkan, nunggu kawin, setelah itu kita latih bawa lapangan. Itu solusi keduanya. Mungkin kalau solusi ketiga itu ada sistem mandi tiap pagi. Mas Adi bisa menjelaskan. Kalau mandi tiap pagi itu biasanya sama aja buat burung yang masih manggil-manggil, yang tadinya rawatan harian khusus sendiri, udah dicoba yang mandi juga, mandi semau dia. Terus kita coba dengan sistem tiap hari pasti harus mandi. Itu mandinya dengan cara mandi semprot sampai kuyup nggak Mas Adi? Mandinya sampai kuyup, jemurnya cukup sampai 2
2,5 jam sampai 3 jam lah. Itu tergantung daya tahan burungnya juga. Kalau jemur baru sebentar udah mulai ngeriwik, mending stop. Jemurnya cukup sekian dulu, jangan ditambah dulu. Kalau masalah perawatan step 1, 2, 3 itu sama semua. Sama. Sistem perawatan hariannya sama. Terus yang sistem mandi tiap pagi itu baiknya istilahnya gini, pas habis mandi semprot disendiriin dulu, jemurnya jangan lihat burung yang lain dulu. Jangan lihat burung yang lain dulu, kiranya dia udah mulai enak dijemur, udah mau bunyi, baru ntar jemurnya dijejer sama burung yang lain. Tetapi kalau posisi dijemur sendirian masih belum mau bunyi atau belum kedobelan, mending jemurnya tetap sendiri aja. Soalnya itu juga termasuk burung yang belum karakternya kuat banget. Iya. Nah, kalau untuk yang keempat itu ada apa Mas Adi ini? Sistem dia pakai sangkar kotak dan digelodok sendirian tanpa lihat burung lain tiap harinya. Itu bisa buat ngeluarin dobelan. Soalnya kalau sistem kandang kotak nih kan ada jantan kalau sendirian semakin birainya naik, ada juga yang setelah sistem buang telur birainya naik, terus kemudian nyari jedanya itu bisa aja di sistem buang telur, bisa di glodok sendirian. Kalau di glodok sendirian itu biasanya burung-burung yang awalannya biasanya itu agak fighter tipenya, biasanya kita nanti cari buat dobelannya di kandang kotak sendirian. Itu lebih sering memancing dia birahi, karena semakin dia birahi semakin sering ngeluarin jeda rapat, nanti lama-kelamaan seiringnya berjalannya waktu semakin gacor, semakin hari semakin gacor, semakin stabil, pasti dia lari ke dobelan. Nah setelah lari ke dobelan udah enak tiap hari rajin terus, baru kita carikan jodoh lagi. Mungkin udah itu 4 solusinya yang kita berikan. 4 solusi untuk mengeluarkan dobelan. Nanti untuk video selanjutnya kita akan bahas lebih rinci tentang bagaimana cara penjodohan yang benar, bagaimana cara waktu yang tepat untuk waktu penjodohan, dan solusi ketika setelah burung dijodohin hilang gacornya. Untuk sementara video dari kita sampai segini dulu. Untuk kedepannya ditunggu video dari kita buat pembahasan penjodohan yang tepat itu seperti apa, dan solusi dan masalah yang timbul setelah proses penjodohan. Sekian video dari kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share. Buat tetap dukung channel kita, buat channel kita lebih berkembang lagi. Nanti mungkin ke depan akan ada sedikit giveaway ya dari kita, insya Allah. Istilahnya buat teman-teman kicau mania, mungkin ada nanti bakalan ada pakan, kaos PRC. Ya.